Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tutorial mengenai automata teori video kedua. Video kedua automata teori ini membahas mengenai finite automata, yaitu yang ada di chapter 2 di dalam referensi yang kita pergunakan. Jadi di dalam bab ini akan diperkenalkan kelas bahasa yang diketahui sebagai bahasa reguler, di mana bahasa reguler ini dapat digambarkan dengan menggunakan finite automata. Seperti yang telah dijelaskan di chapter 1, ya, di video pertama, di mana finite automata itu merupakan kumpulan daripada state dan control, di mana kontrol ini akan memindahkan atau menggerakkan dari satu state ke state lainnya sebagai respon daripada input eksternal. Kontrol dalam finite automata dibedakan menjadi kontrol yang sifatnya deterministik dan kontrol yang sifatnya non-deterministik. Deterministik berarti di mana kontrol itu akan memindahkan dari satu state ke satu state pada satu input eksternal. Sedangkan non-deterministik, dia akan berpindah dari satu state ke lebih dari satu state atau beberapa state dalam setiap input eksternal. Chapter 2 finite automata ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu bab pertama mengenai uninformal feature of finite automata, finite automata deterministik, non-deterministik, aplikasi daripada texture, dan finite automata dengan epsilon transisi. Kita langsung ke subbab pertama mengenai informal feature of finite automata. Pada subbab ini kita akan melihat suatu contoh, ya, suatu contoh nyata, ya, suatu contoh real di dalam kehidupan kita, yaitu contoh real ini penyelesaiannya menggunakan suatu rule yang penting, yaitu finite automata. Kita akan melihat suatu protokol yang mensupport daripada electronic money. Electronic money ini adalah suatu pembayaran seperti misalnya pembayaran melalui internet, pembayaran melalui ATM, dan sebagainya. Ini adalah electronic money, ya, di mana customer dapat membeli suatu barang melalui internet dan penjual dapat menerima jaminan bahwa uang yang diterimanya itu adalah real nantinya. Dan penjual harus mengetahui bahwa filenya itu adalah asli, ya, struknya itu adalah asli dan dikopi dan juga dikirimkan ke penjual. Sementara customernya dia akan mendapatkan kopi daripada yang berisi besaran uang yang telah ia keluarkan. Di dalam informal feature finite automata ini kita akan membahas mengenai ground rule, protokol, enabling automata, to ignore action, entire system as an automaton, menggunakan produk automata untuk memvalidasi protokol. Ya, kita lihat untuk permasalahan electronic money ini ground rule-nya itu seperti apa, ya. Ini adalah ground rule atau aturan-aturan dasar dari 3 partisipan yang terlibat di dalam electronic money, di mana 3 partisipan itu adalah customer, store, dan bank, ya, di mana ketiga partisipan itu dapat melakukan event-event
Event-event itu dibatasi oleh 5 event, yaitu event yang pertama adalah customer itu dapat memutuskan untuk membayar. Customer dapat membayar, ya. Customer dapat mencancel pembayaran yang telah dilakukan, ya. Toko dapat mengirim barang ke customer. Toko dapat meredeem. Jadi meredeem itu merimbas uangnya, ya, ke bank. Dan bank dapat mentransfer uang, ya, ke toko. Kelima event ini kita bisa membuat suatu finite automata sebagai berikut. Ya, kita lihat untuk yang otomaton yang disebut otomaton, ya, otomaton untuk store, otomaton untuk customer, dan otomaton untuk bank. Ya, di sini kita lihat otomata ini terdiri daripada state, ya, state dan event, ya, di mana state ini berfungsi sebagai pengingat bahwa event apa yang telah dilakukan, event apa yang telah terjadi, dan event apa yang belum terjadi. Ya, jadi di sini sekali lagi event itu akan menyebabkan state berpindah dari satu state ke state yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari otomaton customer saja dulu yang sederhana, ya. Di sini customer itu hanya dapat melakukan pembayaran dan cancel, pay dan cancel. Ya, di sini state-nya tetap berada di state yang sama, maka event-nya berupa looping. Ya, event-nya berupa looping. Hanya satu state di sini untuk customer. Sedangkan untuk store, ya, store ini akan terpengaruh jika ada event yang dilakukan oleh customer. Ya. Store akan terpengaruh jika customer melakukan event pay. Ya, jadi kalau customer melakukan event pay, maka state yang ada di store yang pertama dalam hal ini adalah A, maka dia akan berpindah ke B. Ya. Di state B, ya, di state B, store itu dapat merimbas atau meredeem ke bank. Kalau meredeem atau merimbas, maka state-nya akan berpindah ke D. Dan store juga bisa mengirim barang. Ya. Jadi merimbas atau mengirim barang. Ya, mengirim barang berarti pindah ke state C. Ya, dari state C bisa kemudian diredeem kembali ke E. Kalau dari D diredeem maka ke D, dan D dikirim maka dia kembali ke E. Jadi bisa jalurnya bisa ke sini, redeem, kirim, atau kirim redeem, dia akan berada pada state yang sama. Ya. Begitu juga kalau di D setelah meredeem lalu transfer, bank akan transfer. Ya. Ini adalah transfer, ini adalah event yang dilakukan oleh bank. Ya. Event yang dilakukan oleh bank, transfer ke bank, dan maka dia pindah ke F. Ship ini adalah event yang dilakukan oleh store, maka pindah ke I, lalu ditransfer ke sini, pindah ke G. Jadi jalurnya kalau dari D itu bisa transfer ship atau ship transfer, pindah ke G, gitu ya. Sekarang kita perhatikan bank. Otomata bank ini dia eventnya adalah transfer. Tapi dia akan berpengaruh jika customer itu melakukan cancel, maka dia akan pindah ke state 2. Nah, dia, bank ini, ya, jika berada di state 1, jika store melakukan redeem, ya, reimburse ke bank, maka dia akan pindah ke 3. Nah, dari 3, bank dapat melakukan transfer, maka pindah ke 4.
Ya tentunya ini masih ada kekurangan ya. Misalnya kita lihat customer ini dapat melakukan pay cancel ya, berulang-ulang dia state-nya tetap berada di sini. Jika pertama dia melakukan pay lalu meng-cancel, ketika dia pay ya, maka store akan menerima event pay. Maka dia akan berpindah ke pay lalu mengirim barang, meredeem ya, bank mentransfer uang ya, mengirim dulu lah, jangan meredeem dulu. Maka store ini karena menerima pay dari customer, maka dia akan mengirim barang. Nah, di sini customer setelah membayar dia meng-cancel. Ya. Jika ini terjadi, maka customer dia tidak jadi melakukan pembayaran, sementara barang sudah dikirim. Ya. Barang sudah dikirim, jadi dia akan menerima barang tanpa melakukan pembayaran. Begitu ya. Nah, untuk bisa hal-hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukan suatu event tambahan agar automaton ini tidak mati. Mati dalam arti ada di suatu state itu ada suatu event, tapi state itu tidak bisa tidak berpengaruh. Misalnya seperti ini, ada pembayaran pay ya, pay dari customer, maka dia berpindah dari A ke B. Ya. Ketika berada di B, customer melakukan cancel. Cancel ini kan akan berpengaruh di sini, di store. Nah, di sini tidak ada event cancel. Hanya yang ada hanyalah event dari customer adalah event pay. Event cancel tidak ada. Maka kalau ada event cancel, dia otomata ini tidak ada event yang mengarah ke suatu state lain, maka dia akan mati. Ya, maka ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Begitu juga untuk bank. Ya. Ketika customer melakukan pembayaran, maka di sini akan berpengaruh di bank yang membayar. Ya, membayar ke state yang ada di bank ketika menerima event pay tidak ada di sini, tidak ada event pay. Dengan demikian otomaton ini dia akan mati karena dia menerima suatu event yang di sini tidak ada. Nah, agar hal ini tidak terjadi, maka diperlukan suatu event-event tambahan, yaitu berupa looping sebagai berikut ya. Ya, jadi kita menambahkan di sini ya, kalau misalnya ada event cancel, maka dia tetap di A. Ya. Kalau misalnya customer melakukan pembayaran, maka pindah ke B. Kalau customer melakukan pembayaran lagi, maka dia tetap di B. Nah, kalau customer cancel, dia tetap di B. Kalau dia berada di state B, ya. Kalau barang sudah dikirim, ya, dia mem-pay atau cancel, maka dia berupa looping. Sama. Yang lain juga begitu. Nah, untuk customer, ya, di sini pay, cancel, ship, redeem, dan transfer ini berada dalam satu state berupa looping. Ya. Jadi kalau ada transfer, maka dia event transfer dari bank, loopingnya ya eventnya berupa looping. Ada redeem dari store ke bank, maka berpengaruh di sini. Ya. Begitu juga untuk yang bank, ya. Kalau ada pay dan ship, ya, berupa looping, di ship berupa looping, di state 3
maka pay shift dan cancel berupa looping dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini masih ada kekurangan lagi. Seharusnya store dan bank ini harus berada dalam suatu state yang sama, maka diperlukan suatu state transisi. Bagaimana membuat state transisi? Ya, jadi kita perhatikan ini ya, untuk automaton store dan automaton bank. Ya. Nah, pertama kita buat state untuk store, yaitu ABCDE sampai G. ABCDE sampai G. Lalu state untuk bank, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, di sini ada state, semuanya ada 28. Ya. Ya, jadi 7 kali 4 itu adalah 28. Ini menunjukkan start mulai dari 1A. Ya, oke. Jadi kita coba buat. Ya, jadi kita mulai dari, jadi state transisi ini, state yang berada di 1 ini menyatakan state daripada bank, yaitu berada di 1, dan state daripada store, yaitu A, yang ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, state ini menyatakan state bank pada 1 dan store pada state A. Jadi kita lihat di sini 1A. Ini 1 dan A. Kita lihat di state A untuk store itu ada eventnya adalah cancel dan pay. Nah, untuk bank eventnya itu ada cancel, pay, ship, dan redeem. Jadi yang sama adalah cancel dan pay. Ya, yang sama adalah cancel dan pay. Jadi kita lihat yang samanya antara 1A ya. 1A jadi 1 state untuk bank dan A untuk state untuk store ya. Jadi yang sama eventnya adalah pay dan cancel. Untuk store pay dan cancel, untuk store cancel itu tetap berada di state A. Jadi state A ini adalah kolom A semua ini. Ini kolom A. Ya. Kita perhatikan dulu yang cancel. Ya, jadi cancel itu dia tetap berada di state A. Tapi kalau 1 di cancel dia akan berpindah ke 2. Berpindah ke state 2. Jadi dari 1 pindah ke 2 dan tetap berada di A. Jadi kita bisa buat di sini ya, event ya. Ini cancel. Katakan C, namanya C. Ya, ya panah ini panah ya. Panah cancel. Itu untuk cancel. Sekarang untuk pay. Untuk pay, untuk store itu berubah state-nya dari A ke B. Dari A ke B, berarti pindah dari A ke B ke kolom B ya. Untuk pay ya, untuk pay di bank itu tetap berada di 1. Ya, berarti posisinya adalah pindah ke 1B. Ya, posisi bank di 1 dan store di B. Berarti kita bisa buat di sini. Ya, begini. Ini P, katakan simbolnya P. Ya. Ya. Sudah ya. Jadi 1A sudah selesai. Sekarang 1B. 1B berarti di 1 dan di B. Ya. Nah, kita lihat di sini B itu eventnya pay, cancel, redeem, dan ship. Sedangkan di sini 1 itu pay, cancel, redeem, dan ship. Ada semua ya. Pay, cancel, redeem, dan ship. Ini pay, cancel, redeem, dan ship. Nah, kita lihat dulu yang cancel misalnya. Kita lihat dulu yang pertama, cancel. Ya. Kalau dia berada di 1B, kalau dia cancel, dia akan pindah ke 2. Sedangkan di store,
cancel dia tetap berada di B. Berarti dia pindah ke sini. Ini kalau di cancel. Oke. Ya, ini cancel. Sekarang pay. Pay ya. Pay untuk bank itu pindah tetap berada di 1. Nah, di 1B tetap berada di 1, tapi kalau untuk store, pay itu tetap di B juga. Ya, tetap di B juga. Dan dia tetap di 1. Berarti di sini kita bisa buat looping untuk pay. Ya. Oke, gitu ya. Ini pay. Sekarang ship. Ship untuk bank tetap di 1. Sedangkan ship untuk store itu pindah ke C. Nah, jadi 1C ya, betul. 1 jadi ship. Ini katakan ship itu adalah S. Oke. Cancel sudah, pay sudah, ship sudah, sekarang redeem. Redeem. Untuk bank, redeem dia pindah ke 3. 3 ini ya, baris ketiga nih. Pindah ke 3. Untuk P, untuk store yang listed B, redeem pindah ke D. Jadi 3D. Ini 3D, jadi yang ini. Ya. Nah, tunggu, ini dari sini. Dari 1B pindah ke 3D. Katakan seperti ini. Ya, ini ya. Ya. Ini adalah redeem. Oke, redeem R. Jadi sudah semua cancel, pay, ship, dan redeem. Ya. Ini juga sudah pay, cancel, redeem, dan ship. Ya. Ini juga sudah, ini juga sudah. Sekarang kita lihat yang 2A. 2A. 2 ya. 2A. 2A. Kalau 2 ini pay ship, kalau A itu cancel dan pay. Jadi yang sama adalah pay. Ya. Jadi 2A itu ada event yang namanya pay. Dan untuk bank tetap berada di 2. Ya, berarti di baris yang sama. Dan untuk pay dia pindah ke B. Ya, dari sini pindah ke B. Ya. Pay. Begitu ya. Sekarang 2B. 2B itu adalah 2 itu pay ship. B itu pay cancel redeem ship. Jadi yang sama adalah pay ship. Ya, pay ship. Yang sama adalah pay ship. Jadi kalau pay itu tetap untuk bank tetap di 2. Untuk di sini dia tetap di B. Ya, di store dia tetap di B. Jadi kalau pay berarti dia ada di berbentuk looping. Nah, ini pay. Ya. Pay. Nah, pay ship ya. Jadi kalau ship dia tetap berada 2. Ini shipnya pindah ke C. Pindah ke C. Sini berarti ship. Gitu ya. Terus selanjutnya dilanjutkan lagi misalnya untuk yang 1C. 1C ya, 1 ini dan C ini. Nah, kalau di 1 ini pay ship redeem cancel, kalau di C itu pay cancel redeem. Jadi yang sama adalah pay cancel dan redeem. Ya. Pay cancel dan redeem. Jadi coba kita pay dulu. Ya. Jadi kalau untuk 3C
untuk 1C ya. 1C itu P itu tetap di C. Berarti ini berupa looping untuk P. Untuk P. Nah, sekarang untuk cancel. Cancel dia tetap di C, ini cancel pindah ke 2. Pindah ke 2 berarti sini cancel. Oke. Nah, dia apa? P, cancel, dan rhythm. Kalau rhythm dia pindah ke E, ini ya. C pindah ke E, dan rhythm di sini pindah ke 3. Jadi 3E, 3E yang ini. Ya, yang ini dari sini bisa kita buat misalnya begini. Ya. Oke, ini adalah rhythm. Ya. 2C, 2C. 2 itu tipenya adalah P shift. C itu P, cancel, dan rhythm. Jadi yang sama adalah P. Jadi 2C untuk P, 2C untuk P itu tetap berada di C, dan P tetap juga berada di 2. Berarti dia berupa looping. Untuk P. Gitu ya. Sudah. Lakukan lagi untuk 1D. 1D. 1 itu adalah P shift, rhythm, cancel. Yang D, P, cancel, shift, dan transfer. Jadi yang sama adalah P, cancel, dan shift. Ya. P, cancel, dan shift. Transfer tidak ada ya. P, cancel, dan shift. Coba sekarang kita P dulu. Untuk 1D. Untuk 1D, P ini ada tetap berada di D, P-nya juga tetap berada di 1, berarti ini berupa looping. Nah, untuk P. Lalu untuk cancel, cancel dia tetap berada di D, dan cancel ini pindah ke 2. Berarti dia ke sini. Oke. Ya. Sedangkan untuk shift, transfer tidak ada. Ya, shift ya sekarang. Shift, D pindah ke E. Sini 1 ya. Oh, 1 tetap di 1. Ya. Jadi 1E. Pindah ke 1E. Oke. Untuk shift. Nah, ini dilakukan terus semuanya sampai semuanya state ini menerima event. Jadi untuk lengkapnya kita bisa lihat pada slide selanjutnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat hampir sama, ya, dan lengkapnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Ya. Jadi di sini tentunya ada beberapa pertanyaan. Mungkinkah customer itu membayar, lalu setelah membayar maka seller mengirim uang, tapi kemudian customer itu meng-cancel, sementara barang sudah dikirim oleh seller, sehingga customer itu dia menerima barang tanpa melakukan pembayaran. Atau juga seller itu meredeem
ya, merembes ketika customer itu membayar, lalu ketika seller itu merembes, sebelum merembes customernya itu meng-cancel, ya, jadi membayar lalu meng-cancel, dan sellernya ini tokonya, store dalam hal ini, dia merembes, maka bank tidak akan mengeluarkan uang karena di sana ada cancel, ya. Jadi kita lihat di automaton ini, ya, yang mulai dari start, ya, karena awalnya dari start, ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Jadi hanya ada 10. Jadi kalau saya kasih tanda di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Sedangkan ini, ya, yang ini, ya, ini, ya, juga ini, ya, dan ini, semuanya ini tidak berawal dari state start, ya. Jadi ini boleh dihapus karena tidak berawal dari state start, ya, karena electronic money ini bermula dari state start. Jadi ini tidak bisa dihapus atau dihilangkan, ya. Juga dihilangkan, ini dihilangkan, ini dihilangkan karena memang tidak perlu. Jadi di sini kita hanya memerlukan 10 state, ya, 10 state, karena 10 state ini dia berawal dari state start, ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin akan timbul pertanyaan. Jika kita lihat di sini, misalnya customer membayar, ya, customer membayar, lalu di cancel. Customer membayar, di cancel, dan store itu mengirim, bayar, cancel, dikirim. Nah, ini adalah kesalahan daripada tokonya tersebut, store-nya. Dia mengirim tanpa meredeem dulu. Nah, harusnya dia meredeem dulu, meredeem ke bank, ya. Meredeem ke bank, memastikan bahwa uang yang sudah masuk ke bank itu karena pembayaran itu bisa diambil oleh store itu, baru dia mengirim, ya. Jadi ini, ya. Jadi kalau misalnya pay, cancel, dia jalannya ke sini, dan ke sini, dan dia stop di sini, dia muter-muter aja, ya. Dia tidak akan menerima transfer dari bank, ya, karena berada di state 2C. Tapi kalau misalnya pay lalu dia mengirim, ya, pembayaran dilakukan oleh customer, lalu store mengirim barang, ya, lalu customer meng-cancel, nah ini adalah kesalahan dia juga, ya. Dia mengirim, ketika sudah dikirim customer meng-cancel, maka dia tidak bisa mencairkan, dia akan berada di state 2C, ya, akan berada di state 2C. Nah, ini adalah kesalahan daripada store-nya, ya. Harusnya yang bagusnya adalah ketika ada pembayaran, maka store meredeem ini, meredeem ke bank. Nah, setelah ke bank, lalu baru dikirim, atau bank mentransfer, transfer dulu baru dikirim, ya. Atau dikirim nanti bank mentransfer, dia akan berada di
state 4G. Ya. Nah, jika pembayaran dilakukan lalu dikirim dan store itu melakukan redeem ya, ke sini, ya, ke sini, dan customernya tidak meng-cancel, maka dia beruntung, ya, beruntung. Tapi tokonya ini agak ceroboh, ya, dia mengirim dulu baru meredeem. Harusnya sebaiknya ketika menerima pembayaran dia meredeem dulu ke bank baru mengirim, ya, gitu ya. Jadi dari otomaton ini kita bisa mengoreksi pet mana yang baik dan pet mana yang kurang bagus, ya, kurang baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, semoga paham, ya. Untuk selanjutnya kita ke slide berikutnya. Dengan menghilangkan beberapa state dan event-event yang tidak diperlukan karena dia tidak melalui state start, maka kita menghilangkan event dan state yang ada di DEFG untuk 1 dan 2 dan di sini juga, ya. Sehingga terbentuklah kita akan peroleh gambaran seperti ini. Ini adalah produk automaton dengan protokol yang telah valid. Oke, ya. Untuk selanjutnya ini ada problem ada 2 automata, namanya adalah automata 1 dan 2. Nah, di sini disuruh membuat produk automatan dari kedua automata di bawah ini seperti yang telah disebutkan. Silakan mencoba.